Oke, salam. Salam. Terima kasih teman-teman, hari ini akhir bulan Juli. Minggu depan kita masuk dalam 2023 tetap bulan Agustus. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam perkemahan Injil kemarin tanggal 9 sampai tanggal 16. Majelis, pengurus, jemaat, dukungan minta doa, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan banyak jiwa yang terobati, banyak jiwa yang bahagia, senang menerima pengajaran, menerima Injil yang dari kita dan teman-teman dari Korea. Semuanya berjalan dengan baik. Saya percaya kita semua dapat berkat. Amin. Amin. Pribadi kita dapat berkat terutama firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya adalah kita akan rangkuman dari selama perkemahan Injil satu ayat yang akan kita ambil. Jadi Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Di dalamnya intinya semua kita akan rangkumkan semua. Inti firman Tuhan hari ini saja. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Sudah menemukannya? Amin. Oke, kita akan baca bergantian. Saya akan mulai ayat 1, Bapak Ibu sambungan terakhir sampai sama-sama di ayat yang ke-5. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sama-sama terima. Terang Tuhan terbit atasmu. Untuk kita hari ini. Kemarin hari Rabu kemarin Rabu memang ada pengumuman untuk tidak ibadah hari Rabu ya. Tetapi ada inisiatif dari pribadi saya untuk mengundang teman-teman majelis yang beberapa di antara mereka datang, dan saya meminta kesan-kesan dari mereka. Di antara mereka memberikan kesan yang luar biasa. Ada yang mengatakan kita harus membasahi ladang yang kering, ladang yang haus. Anggota yang datang. Ada yang mengatakan saya sangat bahagia karena saya bisa beribadah bersama dengan teman-teman Korea. Saya sangat terharu dengan firman Tuhan yang saya mendengar selama 1 minggu. Ada yang mengatakan saya mendapatkan kekuatan baru, dapat urapan baru melalui perkemahan Injil ini. Ada juga yang mengatakan kita harus menjadi baptisan. Nah, baptisan ini adalah menara atau benteng. Kita harus menjadi menara atau menari benteng bagi Indonesia. Di antara mereka memberikan pendapat seperti itu. Dari berapa orang yang memberikan pandangan kesan itu, semua menunjukkan bahwa kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Ya. Kita ini sudah terang. Amin. Firman ini adalah di dalam perjanjian lama. Ya. Kata terang, kata orang kudus, kata kuasa itu sering kita dengar di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama, hari ini terang Tuhan sudah terbit atasmu. Itu berarti terang Tuhan atasmu itu siapa? Saudara dan saya percaya kepada Kristus. Gereja, kumpulan orang-orang kudus. Sesuai dengan kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9, itu dikatakan di situ bahwa orang-orang yang telah dipanggil dari dunia gelap, Kejadian pasal 3, oleh Injil Yesus Kristus disatukan kepada Yesus Kristus untuk melaksanakan kehendak Allah, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu pengertian umumnya. Oleh karena itu banyak orang percaya, orang Kristen, walaupun dia mengaku Kristen, tetapi dia tidak bergereja, dia tidak tercatat di dalam salah satu gereja.
tapi dia mengaku gereja. Pengertian lebih khusus lagi, itu yang bahasa Yunani-nya adalah eklesia. Eklesia adalah kumpulan orang-orang kudus. Yang bahasa yang sederhana adalah gereja. Pak Melki gereja, Pak Andreas gereja, Pak Roni gereja, Pak Ejen gereja, saya gereja. Gaji kita semua itu masing-masing aja gereja. Kenapa disebut gereja? Karena kita ini kudus. Tuhan sudah kuduskan kita. Di atas kayu salib, Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, semua sudah selesai. Semua selesai. Selesai apa yang diselesaikan? Selesai dasarnya adalah Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 itu, setelah proses Kejadian pasal 3 itu ada 3 masalah besar yang terjadi di dalam manusia. Latar belakangnya adalah manusia terpisah dengan Tuhan. Manusia dibudak oleh setan dan manusia berdosa. 3 masalah itu takdir yang ditentukan kepada manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Pada saat itu, pada seminar itu pendeta ketua itu menantang para anak Tuhan untuk memberikan Injil dasar itu. Saya sudah mau berdiri, betul, saya sudah mau berdiri, tetapi saya mundurkan diri karena kita Indonesiawan itu pasti semua bisa. Waktu itu ada pertanyaan, ada salah satu di antara kita menjawab sangat benar, tetapi pendetanya mengatakan Dariawan jangan jawab, harus dari yang lain. Ini akhirnya menunjukkan bahwa mereka dari sana sudah percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Yesus adalah Kristus. Amin. Saudara sudah terang. Amin. Saya percaya saudara sudah terang. Kita ini semua terang. Kata terang itu tidak ditentukan oleh saudara harus pintar berdoa, harus pintar berkhotbah, harus pintar melayani, harus rajin, tidak. Siapapun orang yang percaya kepada Kristus, kita semua orang terang. Ini yang harus dipercaya sebagai orang percaya. Supaya ada masalah, ada pergumulan, masalah berat atau ringan yang menimpa dirimu, saudara percaya bahwa saudara anak Tuhan. Orang Kristen yang paling gagal dalam hidup adalah pada saat ada pergumulan, ada saat ada masalah, dia tidak menandai bahwa dia ini anak Tuhan. Di dalam anak Tuhan itu adalah ada terang Tuhan atas atasmu. Injil Yohanes pasal 1 itu, status 7 berkata itu, poin pertama adalah anak Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku akan menjadi anak. Bukan hanya sekedar mengangkat menjadi anak, tetapi mengatakan kelima selanjutnya adalah memberiku kuasa. Apa yang kuasa? Kuasa di dalamnya adalah kuasa terang, kuasa anak Tuhan, kuasa saksi ini. Selain di bawahnya itu 7 berkat, anak Tuhan, kebersamaan dipimpin Roh Kudus, jawaban doa, kuasa gelap terikat pada saat kita berdoa, bantuan malaikat, kehidupan kekal, warga kerjaan surga dan iman. Poin ke-7 adalah menjadi saksi. Pendeta ketua mengatakan ini. Kita di Indonesia, kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Kristen. Islam 8,sekian%. Saudara tinggal di Indonesia dan saudara menjadi percaya kepada Kristus, itu adalah mukjizat. Amin. Ini bukan saya. Ini firman Tuhan oleh pendeta ketua kita. Di antara kita itu katanya sangat semangat. Nah, saya melihat ada di antara kita ada foto sama pendeta ketua. Ada. Dan setelah foto katanya semangat sekali. Itu beliau mengatakan ini, saudara yang percaya kepada Kristus di Indonesia itu adalah mujizat. Karena pengertian akan kita tinggal di negara yang mayoritas keyakinan lain itu adalah banyak konfliknya. Tetapi kita tidak ada masalah, itu adalah mujizat. Amin. Kenapa? Karena saudara anak Tuhan. Saya mencatat dengan teliti pada saat ibadah penutupan itu. Oleh karena itu, kemarin pendeta Bella menyampaikan firmannya tidak dari Korea. Harus siapkan sendiri. Saya bilang, saya tetap dari Korea, karena ini saya akan muridnya anak Korea. Saya tetap bawa Korea, dan ini catatan dari pendeta kedua sendiri. Dan saya menyampaikan hari ini sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Jadi poin pendahuluan ini sekali lagi, yang pertama adalah saudara sudah terang. Amin. Saudara menjadi anak Tuhan. Saudara yang percaya kepada Kristus di Indonesia adalah mujizat. Amin. Oleh karena itu, ada masalah, ada pergumulan, berat atau ringan, tantangan dari orang lain dan lain-lain. Sekarang terjadi lagi mujizat, bukan mujizat, tetapi gangguan terang. Melalui salah satu pendeta yang terkenal di Indonesia, ketua sinode salah satu gereja, dia membuat statement melalui YouTube, melalui Facebook dan lain-lain, mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat lagi. Lihat tutupnya? Ya. Lihat tutupnya? Angkat tangan yang lihat tutup. Kok cuma 1 orang? Berarti ketahuan ini hanya suka main TikTok saja. Tidak lihat suka baca berita. Sudah tersebar di mana-mana, sudah virusnya sudah tersebar di mana.
Termasuk kita kemarin seminar itu. Sebelum seminar mulai, saya harus memberikan klarifikasi di depan. Bahwa pengajaran kita adalah berdasarkan Allah Tritunggal. Karena itu, karena banyak orang bertanya-tanya, pengajaran dari mana ini? Jangan sampai pengajaran yang sama terjadi di Indonesia. Oh tidak, saya berani bertanggung jawab. Ini sudah terjadi di Indonesia. Seluruh sekolah teologi di Indonesia, STP di Indonesia itu sudah sepakat bersama untuk mengambil komitmen dan menolak beliau. Siapa namanya? Yang keras. Anda harus, siapapun kita harus menolak pengajaran. Amin. Karena dia sudah jelas-jelas mau mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu Allah. Yesus itu cuma hanya manusia yang datang dunia untuk menjalankan sebagai seorang nabi biasa. Ini sudah sesat. Lihat YouTube-nya, baca YouTube-nya ya. Dengar supaya saudara tahu. Ini salah satunya apa? Gangguan. Jadi saya mengatakan kalau saudara sudah ada terang, saudara sudah punya kuasa, saudara sudah menikmati Yesus dan Kristus, saudara tidak akan go. Amin. Amin. Yang pertama, bangunlah menara Tuhan dalam diri saudara. Ya, salah satu di anggota kita kemarin seminar itu bahasanya sangat bagus. Kita harus menjadi partisan. Kata partisan itu pengertian Indonesia adalah menara atau benteng. Ada yang kemarin ikut seminar itu kan ada tulisan di kertas besar itu, ada tulisan apa, temanya apa? Hafal? Apa? Mari kita membangun. Bangun apa? Membangun menara Kristus. Kalimat yang lebih lengkap. Mari membangun partisan bersama di Indonesia. Memang karena kita di Indonesia ya katanya di Indonesia. Tetapi selanjutnya Indonesia terus menyebar kemana-mana. Mereka awalnya dari Korea tetapi hanya menyebar sampai di sekarang mereka bawa ke Indonesia. Mulainya dari Indonesia tapi menyebar kemana-mana. Kemarin setelah perkemahan ini salah satu timnya pergi ke Timur Leste. Nah mereka saya memberikan telepon teman-teman saya di sana. Nah, saya punya teman banyak di sana. Jadi saya memberikan nomor teleponnya saya kepada mereka dan mereka sampai di sana dan mereka telepon dan ketemu mereka banyak Timur Leste. Itu dari mana? Dari Indonesia. Oke, sekali lagi kita harus bangunlah menara Tuhan dalam diri saya, diri saudara saya, atau lebih lengkap, bangunlah menara Tuhan di dalam gereja Karisiawan. Di dalam gereja Karisiawan itu saudara dan saya. Di dalam hati kita harus ada menara Tuhan. Kata menara Tuhan itu sama artinya ya benteng atau ada tiang penopang, ada sokong guru. Kan ada tiang di dalam empat sudut ini, ada bangunan itu, ada tiang tinggi apa? Tiang tingginya 1, 2, 3, 4. Yang itu menjadi kekuatan salah satu bangunan. Ada satu yang lebih lagi di orang bangunan yang bersama asteng apa ya? Asteng. Apa yang dimaksud dengan menara itu? Istilah kita di Karisiawan atau di Gewon itu ada banyak istilah, ada 3 istilah. Oke, sebut salah satu 3 istilah. Hafal? Kemarin saya menguji para majelis. Sebutkan 5 kekuatan di dalam doa Kristus, tidak ada yang menjawab. Sebutkan rangkuman dalam doa Kristus, tidak ada yang menjawab. Sekarang saya sebutkan 3 istilah. 3 istilah itu apa? Bukan, ini 3 istilah. Baca firman Tuhan, berdoa, bersaksi. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Berakar, terukir, dan kontinuasi. P terakhir. Itu istilah-istilah itu. Sederhananya itu. Menara Tuhan yang dalam diri kita itu istilah-istilah itu. Bukan hanya sekedar hafal, tetapi dipraktikkan. Oke, ini pelajaran bagi saudara. Saudara harus hafal 5 kekuatan di dalam doa Kristus. Sangat senang, sangat bahagia karena sudah banyak di antara kita yang sudah hafal. Oke, angkat tangan siapa yang sudah hafal di sini? Sudah hafal doa Kristus. 1, 2, 3, 4, 5. Saudara minta apa? Minta apa? Hah?
Minta apa? Kekuatan Kristus. Enggak, yang hafal ini. Kekuatan Kristus. Itulah ciri khas kita. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya pepenuhan Roh Kudus. Baca firman Tuhan, berdoa dan bersaksi, berakar, terukir dan menjadi kebiasaan. Itu ya ciri khas kita yang di orang Korea, teman-teman kita di Korea selalu sebutkan natur. Kata natur itu adalah kebiasaan kita, ciri khas kita, pembawaan kita. Bahasa Indonesia-nya begitu kan. Orang dunia mengatakan pembawaan ini, pembawaan ini, tetapi kita yang hidup di dalam Kristus itu pembawaan kita hanya di dalam Kristus. Kita bersyukur. Saya juga sangat bangga karena kemarin teman-teman yang datang ini, mereka juga langsung menawarkan gedung gereja bagi kita. Ini juga berkat bagi saudara. Ini karena saudara mengaku Yesus adalah Kristus. Mereka sendiri yang menawarkan gedung gereja bagi kita. Saya percaya mungkin dalam 1, 2, 3 tahun ke depan kita sudah pindah gedung gereja. Kemarin malam pendeta bilang kepada saya, mulai hari ini kita harus berdoa untuk gedung gereja. Ini semua karena apa? Saudara, kalau saudara mengaku Yesus adalah Kristus, saudara yang menjadi tiang di Indonesia. Amin. Saudara yang menjadi menara di Indonesia. Sekali lagi di antara kita kemarin juga mengatakan mereka sangat kompak, mereka sangat kompak dan sangat setia melayani Tuhan. Apakah kita tidak boleh kompak? Amin. Kita harus kompak. Saya mendengar di antara kita ini ada keluarga-keluarga yang pindah tempat kerja di luar Bali. Boleh, tidak menjadi masalah. Saudara sampai di sana jangan lupa Yesus adalah Kristus. Karena di tempat di mana saudara tinggal itu, suatu saat juga gereja Yon akan datang ke sana. Amin. Amin. Peristiwa unsur-unsur kejadian pasal 3, pasal 6, pasal 11 sejak terjadi di Indonesia, terjadi terang di seluruh dunia. Apa unsur kejadian pasal 3? Manusia meninggalkan Tuhan, walaupun percaya kepada Tuhan, tapi praktek kehidupannya tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Dia hanya mengaku seorang agama, seorang Kristen sekalipun, tetapi praktek hidupnya tidak berdasarkan kekristenan itu. Dia mengaku orang Kristen, tetapi dia hanya mengandalkan kemewahan, kekayaan, material. Dunia banyak saat ini, dunia banyak berhala. Kita sering penyembahan berhala, sebut penyembahan berhala kan? Kita lebih mengutamakan segala sesuatu daripada Tuhan sendiri, itu kita sudah berhala. Ada teman-teman sore yang bagian merokok. Saya lebih baik saya tidak makan daripada saya tidak rokok hari ini. Saudara sudah berhala. Ini bukan kata saya. Ini saya menirukan pendeta ketua saya. Ini itu benar. Segala sesuatu yang kita utamakan daripada Tuhan, itu berhala. Mungkin saudara berpikir berhala itu mungkin kita menyembah patung, menyembah pohon, batu, itu kita sebut berhala. Bahkan saudara lebih mengutamakan pekerjaanmu daripada hari ini. Saudara sudah berhala. Tuhan kasih Anda senang anak mari bekerja. Satu hari datang beribadah. Tapi lebih baik saya bekerja. Ya mungkin saya 1 kali 2 kali masih ada kebijaksanaan, karena di hukum Kristen ini, Alkitab ini, Tuhan tidak selalu mengkritik kita. Ada roh hikmat, ada roh kuasa, dan ada roh bijaksana. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan juga memberikan kebijaksanaan. Tuhan mengkritik kita, mengutuk kita, bukan, tapi Tuhan juga mengerti keadaan kita. Karena kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Kita membutuhkan makanan, kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Inilah menara yang ada di dalam diri kita. Kalimatnya seperti ini. Setan bisa menertawakan kita jika tidak memiliki kuasa Kristus di dalam diri kita.
Siapapun orangnya, pendeta sekalipun, setan boleh bisa mengontrol dirinya. Bangunlah secara rohani. Ingatlah sekali lagi Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Mungkin tidak ada kapan salah satu membaca. 19:30 Injil Yohanes. Injil Yohanes 19:30. Ya, Dan beginilah bunyi firman Tuhan. ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selesai. Apapun yang ada di dunia ini, yang dari dulu, sekarang dan yang akan datang, itu semua sudah selesai di atas kayu salib. Saudara kan berpikir, itu kan Yesus mati di 2000 tahun yang lalu. Masalah saya kan baru sekarang. Kok bisa selesai? Ya bisa. Di mana bisanya? DNA-nya. DNA-nya pada saat engkau mengaku Yesus adalah Kristus. Pada saat itu semua yang masalah dulu, sekarang dan akan datang, bahkan keturunanmu, warisan sampai kapanpun, semuanya akan diselesaikan oleh Yesus. Kuncinya adalah hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Masalah apapun sudah selesai. Bangunlah menara doa, firman, dan menjadi saksi. Gereja kita, gereja Karsion ini, gereja Yewon ini, sekali lagi, saudara yang belum mengerti artinya Yewon. Yewon itu adalah gereja yang diinginkan oleh Yesus. Gereja yang diinginkan oleh Yesus. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Apa yang diinginkan oleh Yesus bagi saudara dan saya? Membangun jiwa, membangkitkan jiwa, menyelamatkan jiwa, mengajak jiwa, mendoakan jiwa, menyembuhkan jiwa, memulihkan jiwa. Siapa yang melakukan itu? Pengikut Kristus. Saudara pengikut Kristus, anak Tuhan. Amin. Saudara harus buka lebar-lebar pola pikir kita. Jangan berpikir bahwa penginjilan atau bersaksi atau melayani itu hanya pendeta, hanya majelis, atau hanya pelayan Tuhan. Dia akan pendeta, dia akan penginjil, dia akan pelayan Tuhan, majelis, penatua. Ya itu kan kerjaan dia, wajar saja dia seperti itu. Lah kita ini kan bukan. Ini bisikan iblis. Gereja Karsion tidak boleh seperti itu. Amin. Kita semua punya hak untuk jadi saksi. Oke. 7 berkat ini sebenarnya berikan kepada siapa? Kalau bertanya. 7 berkat ini. Kepada kita semua. Kepada kita semua. Yang kedua, bangunlah Kristus di ladang, yaitu pelantaraan misi. Oke, saya meniru lagi bahasa yang kemarin yang salah satu di antara kita. Kita harus membasahi ladang yang kering, ladang yang haus. Untuk membasahi, kalimatnya sangat keren. Saya catat. Untuk membasahi, kita harus mengaku Yesus adalah Kristus. Setelah kita mengaku, kita harus belajar. Kita harus rajin, setia kepada Tuhan, supaya kita ini dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, artinya kita jadi basah, jadi penuh, jadi kenyang, jadi semangat. Sehingga kita pergi ke tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang haus, kita dengan mudah membasahi. Bagaimana kita mau membasahi kalau kita sendiri kering? Tapi saya percaya saudara orang-orang yang sudah basah semua ya. Amin. Pemulihan, penyembuhan, terus terjadi di dalam hidup kita. Saudara harus menjadi orang yang menjadi pemulihan bagi orang lain. Saudara harus menjadi orang yang paling penyembuhan bagi orang lain. Terutama penyembuhan secara rohani. Sekarang banyak gereja, banyak lembaga melayani misi. Ada juga yang melayani secara finansial juga. Di Denpasar ini salah satu gereja memberikan misi sosialnya itu memberikan sumbangan sembako kepada keluarga-keluarga hamba Tuhan. Alasannya supaya keluarga hamba Tuhan itu terpenuhi supaya mereka dengan mudah melayani.
Di rumah sudah tersedia, sehingga mereka pergi pelayanan-pelayanan, semua di rumah sudah tersedia. Ini salah satu sinode di Denpasar sedang melakukan itu. Ada juga melakukan dengan tiap bulan itu memberikan sumbangan. Tapi bagi cari-cari yang kurang mampu, bagi cari yang kurang mampu. Nah kita mungkin saudara mungkin kita tidak menerima ini. Tetapi saudara harus bangga karena saudara sudah menerima yang sesuai dengan isi Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus adalah Kristus. Firman, saudara sudah menerima itu. Makanya saudara jelas teman-teman yang kemarin ikut PI itu pandangannya sangat keren-keren. Mendapatkan kekuatan baru, harus menjadi baptisan, harus membasahi. Kita harus menjadi contoh seperti mereka. Mereka sangat semangat, mereka sangat kompak. Mereka jadi saksi, kita juga harus seperti mereka. Jadi teman-teman yang kemarin kasih pandangan kalian itu saya catat. Suatu saat saya waktu bertanya lagi, sudah melakukan apa belum? Iya. Kan itu kan saudara sendiri yang ngomong, yang bicara di depan Tuhan. Dan saya catat, sudah saya catat, jadikan menunggu. Tahun depan saya bertanya lagi, sudah melakukannya apa belum? Tapi saya percaya pasti melakukannya. Amin. Amin. Untuk melakukan itu ada satu ayat yang Rasul Paulus pegang, dan Rasul Paulus itu orang pembunuh, tapi setelah dia bertobat dia memegang ayat itu, dan ayat itu juga hari ini juga kita merenungkan sebagai pedoman atau penopang dan kepercayaan diri kita. Kalau dia dua-dua salah satu membaca. Kitab Galatia 2:20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Ya. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Oleh karena itu kalimatnya, saudara tidak perlu merasa pesimis dalam hal apapun. Terutama dalam hal melakukan pekerjaan. Teman-teman yang memberikan kesan, mereka begitu kompak, mereka menjadi saksi, mereka datang menjadi saksi. Karena mereka tidak pesimis. Padahal mereka ini orang seperti kita. Orang pekerja seperti kita, ada yang sama. Ada juga pengusaha kecil-kecilan, pengusaha besar, ada juga karyawan, ada juga anak sekolah. Mereka tidak beda jauh sama kita. Tetapi mereka tidak pesimis, mereka tidak mengeluh, mereka tidak khawatir, mereka hanya berpikir hanya Kristus. Kenapa mereka berpikir hanya Kristus? Karena Kristus sudah ada di dalam diri mereka. Ada kesempatan mereka pergi dan melakukan, dan itu mereka datang di Indonesia. Tidak tanggung 70 orang datang di Indonesia. Itu kan mereka mau berkat bagi Indonesia secara khusus bagi kita. Oleh karena itu, mungkin kita di sekitar kita, di lingkungan kita, teman-teman kita, ayo saudara mungkin berkumpul di mana ada organisasi, ada pertemanan, ada keluarga. Ya, saya sedang masuk melalui organisasi, teman-teman. Sudah sekitar 20-an organisasi saya masuk di dalam. Bicara sama ini, di sini ada Ibu Maria, ada US ada mengumpulkan teman-teman dari Sumbar sama teman-teman. Di Ibu Maria teman-teman dari Rote, ada yang Besikama, ada yang W5, ada yang Jawa. Saya masuk ke dalam sebagai ketua rohani. Apa ke dalam? Apa yang disampaikan? Firman Tuhan. Ingatkan mereka, dorong mereka bahwa semakin hari kekristenan semakin digoyah. Mulai dari iblis, mulai teman-teman. Saudara kalau tidak kuat di dalam Kristus, saudara bicara. Jadi teman-teman yang ada dalam organisasi itu, karena ini ciri khas. Oke, poin ini, kita Indonesia Timur itu lebih suka berkumpul organisasi daripada gereja. Lebih suka organisasi daripada gereja. Satu organisasi itu jumlahnya bisa hampir ratusan orang. Daripada satu kelompok gereja kecil. Gereja di sini kan ada banyak gereja. Mungkin jumlahnya
50, 40. Ya kita bersyukur kita ini banyak. Tapi kalau organisasi, coba saya tanya, organisasi anggotanya ibu sudah berapa? 70 kakak. 70 kakak. Kali berapa? Kali anggap saja kali 3. Kali 3 ya, satu keluarga suami istri dan anak satu. 70 kali 3 berapa? 210. Yang datang, yang di antara mereka itu cuma yang ada di gereja mungkin cuma hanya berapa orang. Nah orang-orang itu siapa yang kita masuk? Siapa yang harus menyampaikan kepada mereka? Kita harus masuk ke dalam. Bangkitlah dan mencari teranglah. Terang Tuhan sudah terbit atas semua. Untuk masuk ke dalam tidak usah bawa lain, hanya firman Tuhan. Baca lagi ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab kebenaran hidup dan kuat, Ya. lebih tajam daripada pedang permata dua kemanapun. Ya, Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya. sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi kalau melihat orang yang sering mendengar firman Tuhan, kalimatnya ini sederhana. Orang yang sering mendengar firman Tuhan, kelemahan yang ada di dalam dirinya, kekurangan, kebaikuan, kutukan, sakit, penyakit, dan hal apapun yang datangkan dari iblis kepada dirimu, kepada keluargamu, akan pecah, akan hancur. Amin. Hanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, banyak-banyak dengar firman Tuhan. Oleh karena itu, banyak-banyak ikut ibadah. Oleh karena itu, banyak-banyak kumpul-kumpul dalam kegiatan kerohanian. Daripada kumpul-kumpul, minum-minum, pesta-pesta. Ini kan kita ciri khas orang Timur. Tetapi saudara yang ada di dalam ruangan ini, saudara harus hidup beda dengan mereka. Amin. Amin. Jadi kelima terakhir maka saya mengatakan ini, saudara ini sudah terang. Amin. Amin. Kalau terang mau dilihat, pergi ke tempat gelap. Saudara sudah terang, jangan pesta-pesta di dalam gereja. Terangmu tidak dilihat, pergi ke tempat gelap. Itu baru namanya anak terang. Amin. Amin. Ini istilah begini, kalau yang terakhir kesimpulannya. Bapak dan ketua kita mengatakan istilah ini bahasa Inggrisnya. Saya jadi orang ini tidak bisa bahasa Inggris. Out of the box, kalimatnya begini. Artinya out of the box. Itu kalimat mengatakan ini. Kita harus keluar dari pemikiran manusiawi kita. Pikiran kita manusia yang membungkus kita ini seperti box kotak yang membungkus kita. Kita harus keluar dari box itu dan apa? Masukkan Kristus ke dalam. Keluar dari pemikiran yang manusia kita dan masuk hanya Kristus di dalam. Ini yang sering saya di atas mimbar. Orang malas, orang yang tidak beriman akan menggunakan akan menggunakan 1000 alasan dalam persoalan, rencana atau rancangan kecil dalam hidup. Dia mengalami masalah kecil, dia mengalami rencana kecil, tetapi alasannya 1000. Padahal itu cuma hanya kecil. Itu orang malas dan orang tidak beriman. Begitupun sebaliknya, orang beriman dan orang rajin di dalam Tuhan, dia akan menggunakan satu alasan dalam 1000 masalah. Apa artinya itu? Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Maka saudara dengan mudah menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami begitu banyak mendapatkan support, dorongan dari firman-Mu. Oleh karena itu, memang kami menyadari bahwa kami memiliki kelemahan, kekurangan dalam hidup kami. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kami lagi, mensupport kami lagi, menghibur kami lagi, memberikan semangat bagi kami lagi. Karena kami ini anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari kutuk dan dosa, sudah dibebaskan dari perbudakan iblis. Dan kami adalah anak Tuhan, kami adalah anak terang, kami sudah bebas dari segalanya. Oleh karena itu, berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya hidup kami hanya menikmati Kristus.
menikmati menjadi saksi, menjadi berkat bagi kami sendiri, keluarga, teman, sahabat, suami, istri, dan anak-anak, dan keluarga besar kami, di mana kami ada, terus menjadi saksi. Halaukan semua kami pekerjaan iblis, karena iblis itu seperti harimau yang terus ingin menelan hidup kami, menelan iman kami, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, merontak pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menolak dengan cara kuasa damai sejahtera Allah, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Berapa di antara kami dalam minggu ini akan berangkat melakukan, mengikuti kegiatan kekeluargaan? Harus diikuti. Pak Andreas bersama ibu dan anak keponakan akan berangkat ke Roke. Pak Stephen bersama ibu akan berangkat ke Papua. Dan kamu sendiri akan berangkat ke Malaka. Tujuan kami untuk bertemu dengan keluarga, tetapi biarlah kami terus menjadi saksi, menjadi berkat. Dan anak-anakmu yang ada dalam tempat ini, di mana kami ada, biarlah kemuliaan. Rencana Pak Roni bulan depan juga akan kembali ke rumah, kembali ke kampung, bila rencana rancangan ini sesuai dengan janji dan firman-Mu, di mana kami ada, Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kami, supaya kami terus menjadi saksi, menjadi berkat, di mana kami ada. Dalam nama Yesus Kristus, jadikan kami menjadi utusan, jadi murid, di mana kami ada, di mana kami Tuhan tempatkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada kesempatan ini. Haleluya. Amin.